Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami limpahkan rahmat dan berkahnya sehingga pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam rangka kegiatan refleksi diskusi kasus nih. Ada kasus kemarin dari Sabtu kaitannya dengan pasien berbahaya. Banyak kasus seperti ini ya yang belum pernah kita lakukan diskusi. Mari kita berusaha mencoba untuk memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan agar lebih baik lagi. Pada kegiatan kita ini sebenarnya kita tidak saling menyalahkan, tapi lebih berbagi bagaimana kita meningkatkan pengetahuan bersama sumber dan juga merefleksi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dan jika memang yang selama ini kita hadapi adalah hal yang biasa, ke depan tidak menjadi hal yang luar biasa seperti karena kasus ini jarang terjadi. Kepada Bu Suri, di sini saya izin akan membacakan kronologi kasusnya. Jadi kasusnya ini terjadi pada perempuan namanya itu Nyonya M, umur 30 tahun, G2 +1 A0, hamilnya itu 39 minggu 3 hari teman-teman. Nah itu awalnya itu keluhannya kencang-kencang di pukul 7, terus datang ke puskesmas itu jam 12. Meskipun kajiannya itu tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, asma, jantung, terus juga tidak ada riwayat persalinan yang lalu dengan bicara. Nah, hasil pemeriksaan yang didapatkan itu awalnya kesadaran umumnya baik, kesadaran kosmetis, tekanan darahnya 122/78, nadinya 87, suhunya 36,5, pernapasannya 20, saturasinya 99. Kemudian didapatkan TFU 33 cm, presentasi kepala, punggung kiri, DJJ 134, bisnya 2-3 kali selama 30-40 menit dalam 10 menit. Nah ini masuk ke dalam bis yang ada kuat. Kemudian pada saat itu dilakukan VT. Dari pemeriksaan VT ini terdapat pembukaan 2 cm. Kemudian STRD-nya positif. Nah, dari hasil pemeriksaan lab itu diketahui dari Bukaria ini B-nya itu normal 12,3, kemudian golongan darahnya O, GDX-nya 119, kemudian trimer E-nya itu non reaktif. Kemudian lapor dokter ya setelah dilakukan pemeriksaan untuk rencana evaluasi kematian persalinan 4 jam lagi di pukul 4. Kemudian setelah itu bidan menjelaskan kepada keluarga pasien itu dianjurkan untuk miring-miring ya seperti biasa, asuhannya itu miring-miring, teknik relaksasi, kemudian rencana evaluasi kemajuan persalinan ini akan dilakukan 4 jam. Kemudian bidan juga menjelaskan tanda-tanda persalinan seperti mual, pusing, pendengaran kabur, peningkatan tekanan darah. Kemudian juga bidan menjelaskan tentang gawat pada janin seperti meningkatnya DJJ atau penurunan DJJ, menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, makan dan minum. Nah, seharusnya kan ini dilakukan pemeriksaan itu pukul 4, tapi waktu pukul 1 siang pasien itu tiba-tiba mengatakan ketubannya pecah dari hujan. Kemudian bidan itu melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya itu hasilnya itu lengkap, kepalanya udah dirawat juga, kemudian disnya 4-5 kali selama 10 menit lah lamanya itu 40 detik. Nah, hasil DJJ ini, hasil DJJ pada pemeriksaan ini kurang lebih 125. Lah, karena pemeriksaannya udah lengkap, selanjutnya rencananya itu persalinan posisi pasien, persalinan. Bayinya ini lahir jam 1:05 menit, jadi kalau bayinya itu berlangsung hanya 5 menit saja. Nah, habis itu bayinya lahir secara spontan, kemudian tidak asfasia. Nah, selanjutnya itu
lah periksa ada janin lagi atau enggak, ternyata jantung enggak, terus seperti asuhan biasa ya. Nah, terus langsung dikasih oksitosin kanan, kemudian jam 1:07 itu plasentanya lahir lengkap. Nah ini cepat juga ya teman-teman, lahirnya itu cuma 2 menit. Nah kemudian 3 menit kemudian itu jadi perdarahan. Nah dilakukan eksplor, nah terdapat kesan bersih, kemudian ruptur perineum B2, kemudian dilakukan KBI dan KBE. Nah setelah itu juga panggil bidan lain ya, tim perdarahan untuk membantu penata laksanaan perdarahan. Kemudian pasang infus, lapor dokter, kemudian pemberian metadin, hukum konsen pada keluarga akan dilakukan rujuk. Lebihnya untuk kasusnya seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mbak Muti dan Mbak Uma, saya akan bertanya tentang pemeriksaan awal yang pasien datangkan jam 12 ya. Itu di data disnya kan selama 10 menit itu 2-3 kali, kekuatan 40 detik termasuk kuat ya. Terus sejam kemudian ternyata pembukaan yang lengkap itu apakah betul hasil pemeriksaan memang kondisi hisnya yang kuat atau terjadi sesuatu pada pasien tersebut, kenapa terjadi pesan yang terlalu cepat. Kemudian cara pemeriksaan his yang betulnya seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya untuk manajemen perdarahan akan dijelaskan oleh Bu Uma. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab ya tadi pertanyaan berulang tentang bagaimana cara penata laksanaan perdarahan. Yang pertama, segera setelah terjadi perdarahan kita cek kontraksi dulu. Kita lakukan masase secara cepat selama 15 detik. Kemudian kita evaluasi apakah uterus berkontraksi. Jika uterus berkontraksi, maka kita lakukan evaluasi rutin, yaitu mengobservasi kontraksi, perdarahan, tanda vital. Tapi jika tidak terjadi kontraksi, maka yang dapat kita lakukan adalah membersihkan bekuan darah dan selaput ketuban atau eksplor gitu, dan jangan lupa memastikan kandung kemih itu kosong. Kemudian kita melakukan KBI. Setelah itu kita evaluasi lagi apakah terjadi kontraksi. Kalau terjadi kontraksi, maka teruskan KBI selama 2 menit, kemudian keluarkan perlahan-lahan dan pantau kala 4 dengan ketat. Tetapi sebaliknya, jika tidak terjadi kontraksi, apa yang kita lakukan? Maka yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan keluarga untuk melakukan tindakan KBE, kemudian kita keluarkan tangan perlahan-lahan, terus kita dapat memberikan injeksi edometrin 0,2 mg IV atau misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram per rektal. Kemudian kita jangan lupa untuk pasang infus dengan ditambahkan 2 ampul atau 20 international unit oksitosin. Terus kita mengulangi lagi KBI. Kemudian kita lakukan evaluasi apakah uterus itu berkontraksi. Jika uterus berkontraksi, maka yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memantau ibu dengan seksama atau pemantauan ketat selama kala 4. Kemudian jika sudah kita lakukan KBI, KBE, kemudian injeksi edometrin dan lain-lain tadi ternyata uterus tetap tidak berkontraksi, maka kita harus segera merujuk ibu, mendampingi ibu selama rujukan. Kemudian infusnya tetap dilanjutkan tadi ya, RL sama oksitosin 20 unit, dilanjutkan sampai dengan di tempat rujukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dia terkait ini. Bisa jadi waktu awal pemeriksaan itu ada 2 kemungkinan, apakah benar hisnya benar segitu atau juga apakah ada kesalahan dalam hitungan his juga bisa. Nah, kita lihat estimasi yang pertama dulu. Jika pada
saat itu penghitungan HISG itu benar, itu bisa jadi ketika beberapa waktu kemudian itu bisa menjadi hiperflasi karena HIS juga bisa berpengaruh beberapa hal. Nah kemudian untuk opsi yang kedua ada kesalahan di penghitungan HIS. Oleh karena itu pentingnya dilakukan perhitungan HIS yang benar-benar pada saat pengkajian HIS pada pasien. Cara menghitung HIS yang benar itu dilakukan selama 10 menit dengan cara kita melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu dengan tangan kita meletakkan di bagian bagian fundus di perut ibu, diletakkan, dihitung berapa lama kontraksinya, durasi dan frekuensinya selama 10 menit. Gitu. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk menghitung HIS, bukan hanya menanyakan kepada pasiennya katanya udah berapa menit sekali, atau kita menghitungnya hanya satu kali itu kira-kira berapa menit lalu dikalikan menjadi 10 menit. Tidak ya teman-teman, Jadi harus dihitung selama 10 menit ya. iya. Kemudian mungkin sedikit menambahkan pentingnya kita melakukan dokumentasi ya. Jadi ketika kita memeriksa jangan lupa untuk didokumentasikan sehingga nanti ketika ada gap atau kesenjangan kira-kira di mana nih ketidaknormalan itu muncul, maka akan segera diketahui. Jangan nanti dokumentasi nanti aja terakhiran. Jadi biasakan untuk selalu mendokumentasikan hasil pemeriksaan saat itu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, semua sudah jelas nih terkait diskusi pada hari ini. Kemudian dari hasil yang tadi kita diskusikan bahwa yang pertama kita harus melakukan observasi sesuai dengan patograf ya. Kalau memang kita belum merasa cukup, kita bisa melakukan monitoring pada saat kita praktek bersama. Kan di setiap jadwal kita itu ada yang sudah semua, jangan lupa atau tidak kurang-kurangnya kita harus saling bekerja dan saling bekerja. Yang kedua adalah jangan lupa pada semua kasus kita harus memperhatikan riwayat persaingan yang lalu sebagai dasar untuk melakukan pengawasan. Kemudian kita melakukan observasi sesuai dengan patograf, pastikan step-step dari SOP sesuai dengan patograf juga. Kemudian tindak lanjutnya adalah kita harus membuat FPO ya, kaitannya dengan bagaimana melakukan penanganan perdarahan dan apa yang